Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Hari ini seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kalian tentang musik kontemporer. Hari ini kita ada berapa kelompok ya? Ada 5 kelompok yang akan presentasi. Saya berharapnya 6 sih, tapi yang mengumpulkan itu loh masih terbatas anaknya, nggak bareng-bareng. Saya sarankan kalian buruan buruan mengumpulkan tugasnya presentasi. Nanti kalau sudah saya tampilkan, setelah itu kalau sudah saya tampilkan, silahkan ke proses selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu berproses ke komposisinya, jadi pembuatan karyanya. Oke. Jadi sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya. Sebentar, saya carikan dulu. Viewing video. Ini ada dari kelompoknya siapa ini? Kelompok siapa ini? Oh, ini dari Amalia dan kawan-kawan. Oke. Oke, selanjutnya mari kita simak presentasi Assalamualaikum kelompok pertama hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai musik kontemporer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini Bentar, suaranya kok walon mentoh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai musik kontemporer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Amalia Tirtani, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Daniel Bagus Dewantara, lalu ada Diat Sawika, ada Indra Arta Saputra, ada Muhammad Alfarima Agung, ada Sinta Nuria Alda, dan yang terakhir ada Yuda Setiawan. Kali ini kami akan membahas mengenai tema, suasana, dan jenis alat musik yang akan kami gunakan. Kami mengangkat tema pesona Indonesia, ini bersuasana semangat. Kemudian kami menggunakan jenis alat musik akustik dan dipadukan dengan benda-benda lainnya untuk dijadikan musik kontemporer. Latar belakang. Karya musik merupakan sebuah karya yang di dalamnya terdiri atas notasi-notasi grafis. Namun tidak termasuk kata-kata atau tindakan apapun yang dimaksudkan untuk dinyanyikan, diucapkan, atau dilakukan dengan musik. Kali ini, kami akan menciptakan musik kontemporer. Sebelumnya, kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik atau permainan musik yang tidak terikat oleh beberapa syarat maupun ketentuan tertentu, namun berpacu pada perasaan, kepekaan, kreativitas, dan gagasan yang kuat dari berbagai sumber. Tema dan konsep. Dari hasil diskusi, kelompok kami mengangkat tema pesona Indonesia karena di era globalisasi seperti sekarang banyak warga Indonesia dan khususnya para remaja lebih memilih dan membanggakan pesona khususnya budaya barat. Hal ini bisa menjadi masalah yang serius jika dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, kelompok kami ingin merubah pemikiran dan ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda bahwa pesona Indonesia tidak kalah dengan luar negeri dan mengenalkan pesona Indonesia yang bahkan mereka belum ketahui dengan cara memodifikasinya melalui musik kontemporer. Lebih menghayati dan menikmatinya dengan membawakan musik kontemporer yang bersuasana semangat merupakan pilihan yang paling tepat bagi para pendengar khususnya remaja, supaya para remaja bisa mengetahui apa saja keelokan dan keindahan alam Indonesia.
Alasan kelompok kami mengangkat tema ini adalah satu, menumbuhkan rasa bangga terhadap negara Indonesia khususnya untuk remaja. Dua, menekankan bahwa pesona Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Tiga, menjadikan generasi muda yang mampu memilih budaya dalam era globalisasi. Alat yang dimainkan berupa 3 alat musik, yaitu gitar, kontraplastik, serta gelas dan sendok. Gitar sendiri sebagai instrumentasi akustik dan gitar sering dibawa saat bepergian. Sedangkan kontraplastik sendiri digunakan layaknya drum, menunjukkan kegembiraan kita saat berpariwisata. Sedangkan gelas dan sendok dimainkan layaknya triangle, menunjukkan bahwa alat tersebut yang digunakan saat camping atau berpariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice ya. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Amel dan kawan-kawan. Yang perlu saya komentari yang Di pertama, sini kami secara teknis apa audionya kurang keras. Jadi suara kalian masing-masing itu masih ada yang pelan, ada yang kalau keras ya keras banget, jadi kurang balance. Nanti itu di apa ya? Itu penting sih, itu penting. Kalau misalkan kalian nanti di mapel-mapel lain membutuhkan teknik presentasi yang seperti ini ya, itu bakalan mempengaruhi. Soalnya suaranya itu loh nggak dengar. Jadi kalian ngomong apa kan otomatis apa sih ngomong apa sih arek iki? Jadi yang dengerinnya kurang nyaman. Untuk konsep secara keseluruhan itu konsep temanya saya sangat apresiasi sekali ya. Bagus bagus banget. Jadi ada eh, pesan-pesannya Itu itu musik kontemporer yang langsung ke konsep aja ya. Karena di era globalisasi Nah ini kan kalian berangkat karena di era globalisasi seperti sekarang banyak warga Indonesia yang khususnya para remaja lebih memilih dan membanggakan pesona khususnya budaya Barat. Oke, oke, bagus, bagus, konsepnya bagus. Agar pendengar lebih menghayati dan menikmatinya dengan membawakan musik kontemporer yang bersuara semangat. Oke, jadi saya tahu mau dibawa kemana musiknya. Nah ini sih yang poin-poinnya yang sudah dipresentasikan juga komplit. Maksudnya alasan temanya apa, menumbuhkan rasa bangga terhadap negara khususnya untuk remaja. Oke. Nah, gini, konsep kalian luar biasa bagus, tapi yang berat nanti eh, gimana kita mengeksekusinya. Jadi kalau kita mengaca ya berangkat dari alasan kalian dari poin 1 sampai 3 menekankan rasa bangga terhadap negara Indonesia khususnya untuk remaja. Rasa bangga itu nanti breakdownnya atau ya apa ya? Atau kalian mencurahkannya di instrumentasi atau musikalisasinya nanti seperti apa? Menumbuhkan rasa bangga terhadap negara Indonesia itu lewat bebunyian yang seperti apa? Itu harus kalian pikirkan. Yang kedua, menekankan bahwa pesona Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Oke, ini sifatnya kalimatnya ya, sifatnya perbandingan. Menekankan bahwa pesona Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Jadi em, apalagi kata-kata kalian menekankan. Jadi harus ada stressingnya, harus ada penekanannya bahwa musik yang kami tampilkan tuh benar-benar seperti ini, otentik dan ternyata didengarkan itu juga asik gitu. Jadi kalau kata kuncinya tidak kalah dengan luar negeri. Luar negeri itu menangnya di apa toh? Nah, menangnya musik luar negeri itu menangnya di apa toh? Enak nang di Indonesia ya. Dari segi alunan musik atau si listeningnya. Nah,
itu bisa kalian jadikan rujukan. Kita juga punya kok musik yang seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan pembandingan seperti itu. Untuk poin yang ketiga, menjadikan generasi muda yang mampu memilah budaya dalam era globalisasi. Oh ya, ini lebih ke tujuan ya. Jadi lebih ke tujuan setelah setelah kalian buat musikalisasi seperti yang kalian inginkan nanti, tujuannya menjadikan generasi muda nanti bakalan kalian ingin menunjukkan gitu loh kalau misalkan di sini kita tuh bisa bikin musik sendiri dari konsep-konsep ke tradisionalan. Nah, terus nah ini yang pengen saya komentari lagi. Alat yang dimainkan. Kalau memang sudah kalian tentukan gitar, botol plastik, gelas sendok sebagai gitar sebagai instrumen akustik menunjukkan bahwa gitar ini sering dibawa secara secara apa ya? Fungsionalnya saya setuju. Gitar sebagai instrumentasi akustik menunjukkan bahwa gitar ini sering dibawa saat weekend. Nah, ini tapi kesannya itu kalau kalian alasannya seperti ini, itu kesannya itu cuma ingin menghubung-hubungkan aja loh. Saya pengennya ada deskripsi atau penjelasan yang berkaitan tentang musikalitasnya. Nah, jadi kenapa kok saya ambil gitar? Saya kan ingin misalkan ya seperti ini. Kenapa saya ambil alat musik gitar? Saya ambil alat musik gitar karena alat musik gitar bisa dimainkan instrumentasinya dengan menggunakan nada-nada yang sifatnya ah, kedaerahan atau gimana dan jangan cuma dibahas fungsionalnya aja. Gitar enak dibawa kemana-mana. Nah, jadi itu kan kurang dari pembahasan sisi musikalnya kurang. Terus botol plastik dipukul layaknya drum menunjukkan kegembiraan kita saat oke, 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 oke. Oke, dimainkan layaknya triangle menunjukkan. Nah, saran saya kalian kuatkan aja di latarnya nanti. Di latarnya atau di tempat di mana kalian memainkan karya musik ini kalau menurut saya. Dikuatkan di situ ya aja. Nah, terus bukti diskusinya mungkin ono sing kapan nambahi sakmono cukup apa bagian kene kayak Mas. Enggak gitu loh. Iki di chat ini kok cuma Arta, Yuda, sing liyane endi kok gak ono melok diskusi. Ya diratani maneh iku ne pembagiane sing diskusi mek Arta, Yuda. Semua harus terlibat. Apa? Amal, iya cuma 3 subjek tok iki sing katut. Sing liyane kowe pok bawang. Iki kelas apa sih? Amal iku kelas apa sih? Pokoknya itulah. Oke, kita langsung beralih ke kelompok yang selanjutnya. Kelompok 5, 12 MIPA 1. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Cekibrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 12 IPA 1, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Adam Dava absen 3. Yang kedua, Albert Henry absen 4. Yang ketiga, Audra Dimas absen 8. Yang keempat, Dewi Elok absen 11. Yang kelima, Ilva Rahma absen 15. Dan yang terakhir, Bagas Andika absen 34. Tema dari kelompok kami adalah peralatan rumah tangga. Kita juga harus mengingat pentingnya berkreativitas di masa sekarang ini. Banyak remaja yang bermalas-malasan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya ingin membuat bangsa semakin berkembang dan modern. Hah? Dengan itu, Ya apa? banyak remaja yang bermalas-malasan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya ingin membuat bangsa semakin berkembang dan modern. Dengan itu, kami ingin memusikalikan redaksinya dibenahi dari peralatan rumah tangga yang bisa menghasilkan nada. Tema ini memiliki tata kreativitas yang wajib kita coba karena alatnya sederhana dan
dapat dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kami mengambil tema ini adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas siswa bermusik kontemporer. Yang kedua, sebagai hiburan untuk siswa agar tidak membosankan. Yang ketiga, memperkenalkan apa sih karya seni musik kontemporer. Ya, karena suasananya saat membuat setiap orang merasakan bosan saat di rumah. Dengan keadaan pandemi yang sekarang ini apalagi masih belum ada penurunan hingga saat ini, bahkan seorang pekerja maupun pelajar melakukan semua kegiatan dilakukan di rumah saja. Hingga adanya penurunan jumlah pasien COVID-19, sehingga kami sering melakukan kegiatan yang mungkin sekiranya tidak membuat bosan. Ini sudah nih kalau nggak salah nih kelompok ini. Langsung aja ke ini. Kelompoknya 12 IPS 2, Aurelia Putri dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Triatna dari kelas 12 IPS 2, absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami. Saya kebetulan dari kelompok 2. Ya, terus kelompok yang akan membahas tentang konsep musik kontemporer. Ya. Dan saya dan kelompok saya memiliki ide sendiri, yaitu tentang dapur. Dapur sendiri adalah suatu tempat yang biasanya dalam rumah untuk mengolah makanan. Cepat ya. Cepat sekali waktu berlalu. Pemenang corona. Mesti adewe tetap rutinitas tapi gak ngikuti perkembangan arah-arah. Guys, media kangen sama kalian. Saya enggak. Makanan. Ya. Tapi kalian kan yang kangen sama saya. Tapi ada beberapa alasan spesifik kami memilih tema dapur. Yang pertama, ingin mengisi karantina kita dengan memasak. Yang kedua, menimbulkan sisi positif karena kita juga dapat membantu ibu masak, seperti memotong sayuran, mengiris bawang, menggoreng, dan Kami memilih tema dapur ini juga dikarenakan keseharian kita tidak pernah lepas dari yang namanya dapur. Tidak harus memasak, hanya sekedar membuat minuman, merebus air, atau bahkan membersihkan dapur, itu pun termasuk kegiatan yang ada di dalam dapur. Alat yang dimusikalisasikan, kami mengambil perkakas yang ada di dapur. Contoh, baskom, panci, telenan, sendok, gelas, dan pisau. Piring, garpu, spatula, dan serbet. Jadi kesimpulan Fadil, kon mek ngono tok ngomong. Spatula dan serbet. Jadi kesimpulannya, kami ingin mencoba menampilkan musik kontemporer dengan menggunakan aktivitas alat yang ada di dapur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Temanya musik dapur ya, kelompoknya siapa iki mau? Aurel dan kawan-kawan. Saya mau lihat tadi yang poin pertamanya yang mau diterangkan. Yang akan dan kelompok dapur dapat untuk makanan. Walaupun gak pakai PowerPoint, tapi saya senang penjelasannya kalian kayak nggak baca gitu. Jadi dari sini bisa dilihat kalau kalian memahami masing-masing itu memahami konsep yang akan dibawakan. Dimana pasti jarang membeli makan di luar, lebih aman tuh. Oke, ini salah satunya. Jadi kalian mengangkat tema dari ini masuk akal sih. Itu salah satu alasan kelompok kami memilih tema dapur. Oke. Tapi juga ada beberapa alasan spesifik kami memilih tema dapur adalah ingin mengisi karantina kita dengan memasak. Oh ya, oke. Jadi selain kegiatan konsumtif, ya toh kalian dimasak no ibu kalian toh, terus kalian ngenteni, waktunya makan, karek mangan ya toh. Tapi di sini kalian juga dari kegabutan itu ada inisiatif untuk pengen belajar masak dan lain-lain.
menimbulkan sisi positif juga karena kita juga membantu ibu memasak. Iya. Oh, jadi selama ini kalau nggak ada corona kalian nggak pernah bantu ibu kalian masak. Oke. Alasannya yes, masuk akal sih, masuk akal. Masuk akal, alasannya masuk akal. Oke, nah konsepnya bagus. Secara secara konsep idenya juga bagus. Secara secara apa ya? Secara bawaan ya sepertinya pantas juga buat kalian-kalian emak-emak. Model-modelannya Aurel kan kayak emak-emak. Oke, sekarang saran saya, kan banyak teman-teman kalian dari kelompok lain yang sudah mengambil tema seperti perkakas rumah tangga, entah itu alat masak atau apa ya. Itu saran saya, buat seotentik mungkin, buat semenarik mungkin yang itu membedakan kalian dengan kelompok-kelompok yang lain. Nggak apa-apa sama, tapi ide itu pasti beda-beda. Oke. Karena ini kita bikin baru. Nah, kita bikin karya baru, bukan apa, memainkan karya yang sudah ada. Oke, terima kasih. Sip. Kelompoknya Aurel dan kawan-kawan. Sekarang kita beralih ke kelompok yang ke berapa? Loh, aduh, HP ku mau di. Sebentar, sebentar, guys. Oh, tinggal 17%. Ah, terah. Kok ini headsetku tapi kok. Oke, saya coba lihat lagi. Jangan kepoin IG WA saya. Iki wis. Oh, video mana wis. Oh ya, iki kelompok sapa? Radon. Radon Izatur. Radon Izatur Yuzon. Radon. Jadi kudu pas macane. Hah? Oh, bukan ya, ini kelompoknya Anjar dan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 IPS 1. Pada tugas kali ini kami akan membawakan judul yang berjudul Turadasa atau Sadewa, yaitu satukan rasa dalam. Nama saya Rangga Eka Sultan Fransa. Hei, Rangga, kenapa potonganmu kayak Bang Jago? Asli, rambutmu iki kon ketemu Bu Anita langsung di. Tema ini terinspirasi dari Kon ketemu Bu Anita langsung di tackle. Maksudnya adalah karena setiap anggota kelompok memiliki selera musik yang berbeda. Maka dari itu, tujuan tema ini adalah sebagai bentuk untuk menciptakan, menyatukan rasa dan keharmonisan dalam bermusik, dalam kurung, keseragaman, serta kreativitas dalam kerja kelompok, yaitu saling menyatukan perbedaan. Saya Anjar Kusuma Rahayu, kelas 12 IPS 1, nomor absen 2. Ide ini berawal dari kemampuan bermusik setiap anggota yang berbeda, sehingga sulit untuk disatukan dalam membuat suatu karya musik. Saya Muhammad Hilmi Febriansyah dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 16. Selain itu, bagaimana cara agar setiap anggota kelompok dapat memainkan musik dengan kemampuannya sendiri-sendiri, tetapi meskipun berbeda-beda, tetap bisa menciptakan kesatuan musik. Nama saya Rizky Putra Wedantoro. Saya dari kelas 12 IP 1, nomor absen 25. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat-alat musik yang akan kami gunakan. Saat ini kami merencanakan ingin menggunakan alat musik dari para pramukas seperti botol kaca bekas sirup dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai alat musik kami selanjutnya. Nama saya Soja Brady Wijaya, absen 29. Memanfaatkan alat musik seperti gitar akustik, entah itu dengan cara main yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Zidan Permana Mukromin. Oh, yang kayak absen green screen. 25.
Selain itu, kita masih berdiskusi mengenai ciri khas, yaitu alat musik atau genre Jawa akan dipadukan atau dikolaborasikan dengan alat musik atau genre Barat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Presentasinya singkat padat berisi. Turadasa Sadewa. Bagus ya, ada. Sudah kayaknya ini bisa dijadikan judul ya. Oke, masuk. Temanya satukan rasa dalam satu jiwa. Menarik ini idenya berasal dari bagus. Tema ini terinspirasi dari perbedaan rasa dalam bermusik manusia. Paham saya maksudnya. Tema ini apa ya, sangat kalian alami, tapi oh iya masuk akal yo. Maksudnya dalam berdiskusi kan kalian berbeda pendapat dan lain-lain, dan dari situ kalian ambil tema. Apa mau? Turadasa atau Sadewa, satukan rasa dalam satu jiwa. Bagus. Jadi berangkatnya dari hal-hal yang kalian alami, dampak dari saya ngasih tugas. Saya tentukan tema, kalian punya pendapat sendiri-sendiri, akhirnya gak ketemu, wis ya apa ki bingung. Ya wis perbedaan ae temane. Tapi perbedaan yang harus bisa diharmoniskan jadi satu. Sip, mantap. Maka dari sini temanya ya ini tujuannya. Cuman saya nanti penasaran eksekusinya seperti apa. Berawal dari kemampuan bermusik setiap anggota. Yo. Keragaman itu nanti dalam musikalisasinya kalian wujudkan sebagai apa, itu nanti saya belum tahu. Nah, yang saya anggap menarik lagi ya ini pas presentasinya Soca tadi, serta memanfaatkan alat musik seperti gitar akustik, entah itu dengan. Nah, di sini ada poin yang belum saya temukan ya di kelompok-kelompok lain sebelumnya ya, yang memanfaatkan alat musik asli secara fungsional alat musik, cuman memainkan dengan teknik yang berbeda, tidak seperti umumnya. Nah, itu yang saya baru jumpai di kelompok ini. Menarik. Nanti seperti apa? Saya penasaran. Selain itu kita masih berpikir mengenai rencana alat musik dipadukan. Oke, ini mungkin lambang dari diversity-nya itu ya, kalian yang akan munculkan itu ya. Perbedaannya itu apa? Mungkin kalian lambangkan dengan apa background musik secara tradisional dan secara mengambil dari idiom musik barat. Oke, terima kasih. Terima kasih, baik kelompoknya Soca dan kawan-kawan, silakan melanjutkan ke proses produksi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kelompok dari saya cari di chat. Oh ya, untuk kelompok lain saya sarankan jangan langsung ngirim videonya di WA, ngebok memori, mending link ae nanti tak setelin nang YouTube di Google Drive. Nah, terus kalau ngirim di Google Drive, ojo di lock, ojo di private, saya nggak bisa buka. Iki apa iki? Google Drive apa iki? Presentasi budaya. Ini kelompoknya siapa? Oh, iki wis mari iki. Kemarin itu yang belum. Ini nih. Ini kelompoknya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Waalaikumsalam. pagi. Kami dari kelompok 2, 12 IPA 4 ingin sedikit menjelaskan tentang tema yang kami angkat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu, absen 28. Perkenalkan, nama saya Fania Aprilia Kawati dari kelas 12 IPA 4, absen 13.
Nama saya Muhammad Falikulisba, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nuangga Ervin Dusya Putra, nomor absen 26. Nama saya Dewa Rizky dari kelas 12 IPA 4, absen 10. Perkenalkan, nama saya Aldi Arisa Putra, absen 3. Nama saya Yumila Sari, jadi tema yang kami angkat yaitu krisis ekonomi. Tema ini kurang lebih menjelaskan tentang kehidupan ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi. Apalagi saat ini banyak para pekerja yang di PHK akibat dari pandemi COVID-19 yang sangat menggambarkan krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Di sini kami memakai konsep yang mengarahkan ke arah tradisional dan menggunakan barang bekas. Nomor 4. Konsep yang tradisional kita memanfaatkan lumbung padi sebagai pengganti alat musik. Asik, oke. 5. Sedangkan barang kita memanfaatkan baskom, panci, Anaknya Pak Ajis. limbah bekas yang bisa menghasilkan suara. Alasan kami mengangkat tema ini karena unik dan menarik serta dirasa cukup sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, semoga cukup jelas dan dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih. Ini kelompoknya Putri Ayu DKK, Falikulisbah, Dewa Rizky, dan lain-lain. Ini satu topik baru lagi yang baru ya. Yang sebelumnya kelompok-kelompok lain itu belum ada yang mengangkat, yaitu tema ekonomi. Dan kalian sudut pandang Nama saya ekonominya adalah ekonomi yang istilahnya berdikari ya. Bagaimana suatu bangsa itu sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan melakukan kegiatan produktif seperti petani menanam padi di sawah, dan akhirnya dari tanaman padi itu menjadi beras kemudian menjadi nasi yang dikonsumsi sama. Itu bagus, maksud saya di sini ide konsep yang baru yang sebelumnya belum ada kelompok lain yang pakai konsep ini, bagus. Nah, terus yang akan saya garis bawahi di sini adalah bagaimana nanti kalian memusikalisasikan ide kalian tersebut. Saya tadi dengar dari siapa ya? Nomor 4. Konsep yang tradisional kita memanfaatkan lumbung padi sebagai pengganti alat musik. Nah, lumbung padi, kalian akan memanfaatkan lumbung padi sebagai alat musik. Oke, tapi sangat bisa dimengerti, sangat make sense, sangat masuk akal. Jadi kalian ingin menunjukkan kegiatan seperti itu dengan menggunakan alat seperti itu yang akan kalian musikalisasikan. Nggak apa-apa selagi kalian ada, maksudnya bisa mengejar ketersediaan tersebut. Lek gak ono meksa ya aja diono-ono. Jadi itu yang berat ya. Tuntutan musikalnya yang berat. Kalau kalian ingin menunjukkan musikalisasinya itu nanti dengan alat-alat perlengkapan bertanam padi, aksesorisnya macak kayak Pak Tani, Ibu Tani, rantange pas gonang itu duduki, terus lumbung padine apa. Nah itu silakan kalian siapkan. Silahkan kalian siapkan ya. Oh ya, saya tidak membatasi kalian untuk keseluruhan kelompok ya. Saya tidak membatasi kalian ingin berkreasi di mana saja dengan alat apa aja, kecuali bukan kecuali, oke, seiring dengan izin orang tua, dan kalau saat ini kita lagi pandemi ya dengan mengikuti protokol kesehatan. Silakan kalian ingin mengambil di
atas gunung kalian ingin mendaki, wes biar mendukung suasananya dan lain-lain, tapi tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Saya bukannya tidak boleh melarang kalian keluar-keluar ke tempat yang aneh-aneh, enggak. Tapi yang penting ya iku, pokoknya sudah seizin orang tua dan tetap protokol kesehatan nomor satu. Oke, bagus kelompoknya Putri Ayu dan kawan-kawan. Silahkan lanjut ke proses penggarapan atau proses produksi. Bang wis burung, oh wis. Ini nih, wis entek. Radon niki mau. Leren download teh. Oke sebentar ya. Tetap di luar ya cepet kok. Hah? Kok PPT formatnya? Tapi PPT. Oke ya, untuk video kali ini agak lama soalnya leren download. Sik. Kok PPT ya formatnya ya? Berarti aku kudu buka PPT iki. Download mana download? Sudah tak download apa belum ya? Kayaknya sudah deh tadi. Langsung masuk sini aja wis. Mari kok ya. Oke, sudah selesai. Tapi apa lek PPT ngene iki? Aku mbok kon presentasi dhewe ngono ta. Sik, kita lihat dulu ya. Siapa tahu di PPT-nya ada videonya. Wow, cepat sekali membukanya. Alias lemot. Sabar. Nah, biar tidak disalahgunakan, ya video ini tidak akan saya cut sedikit pun. Cih koyo yo podcast Deddy Corbuzier. Oke, akan saya play. Ini ternyata bentuknya PPT, guys. Makanya kok apaan. Musik kontemporer, penentuan tema. Kelompok 5 X. Oke. Kita play ya. Presentasi dari Fridayani Restia. Endi kok kan suara nih? Wih. Loading ya. Harusnya di video ini atau lek karek ngepledok ngono ning leran ngeplay situ. Fridayani, Manggala, Ravon, Rigid, Selvia, Yoga Abimanyu. Aduh, load responding bisa. Leh, ya sih. Iki play-nya ndi iki? Saya kebiasaan pakai sih, play-nya mana sih? Aku kebiasaan gawe Office ya. Microsoft ya. Keluar kemana? Enggak. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 12 IPA 3 dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Fridayani Restia, absen 14, Manggala Budi Guno, absen 21, Radon Izatur Yusuf, absen 27, Regit Algawantira, absen 29, Sylvia Umi Muhlisoh, absen 31, Sylvia Umi Muhlisoh. Wes, udah. Next. Ngaran ngeplay situ.
Konsep dan tema. Konsep yang kelompok kami ambil adalah sederhana. Sesuai dengan keadaan sekarang, kita berada di tengah pandemik yang tidak tahu kapan berakhir. Tema yang kelompok kami ambil tersebut menandakan kita tetap dapat berkarya, terutama bermain musik, walau menggunakan barang yang sederhana dan sering kita dijumpai di kehidupan sehari-hari. Konsep yang kelompok kami ambil adalah sederhana, dikarenakan kondisi di tengah pandemi yang semakin memburuk. Tema ini menandakan kita tetap dapat berkarya, terutama bermain musik, walaupun menggunakan alat seadanya. Tujuannya, kami mengambil tema ini diharapkan kita dapat memunculkan kreativitas dan inovasi di tengah pandemi yang sedang terjadi. Alasannya, konsep dan tema. Konsep yang kelompok kehidupan sehari. Kita tetap dapat berkarya, terutama bermain musik, walaupun menggunakan alat seadanya. Tujuannya, kami mengambil tema ini diharapkan kita dapat memunculkan kreativitas dan inovasi di tengah pandemi yang sedang terjadi. Alasannya, wes mandek alasannya. Konsep dan tema. Konsep yang kelompok kami ambil adalah sederhana, sesuai dengan keadaan sekarang. Wes kan. Nah. Ayo kon, iki lho. Rikit mecucu lho wisan. Alasannya, 1. Ingin meningkatkan kreativitas dan inovasi. Seperti contohnya, berbicara dengan rekan kerja. 2. Lebih sering mengamati. 2. Kita dapat menggunakan waktu luang untuk berkarya dan menghibur banyak orang. Yang ketiga, kita dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa banyak aktivitas yang dapat dilakukan meskipun kita di rumah saja. Yang keempat, membuktikan peribahasa tak ada rotan akar pun jadi. Maksudnya, meskipun kita di rumah tidak mempunyai alat musik, kita bisa menggunakan barang-barang sekitar yang mudah ditemui di sekitar kita. Alasannya, 1. Preman rek, masih kira rek. Adalah barang-barang yang dijadikan alat musik. Yang pertama adalah botol bekas yang diisi dengan beras atau pasir. Yang kedua itu suara piring yang diketuk dengan sendok ataupun stick. Yang ketiga itu suara galon yang dipukul. Adalah barang-barang. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono tok yo ngelek. Kampret iki. Wis lagi gak ribet. Radon, Umi. Isine kok Radon ambek Umi tok iki. Yang presentasi, apa yang diskusi. Mana yang lain? Manggala, Yoga. Oke. Sudah ya? Terakhir, slide terakhir ini ya. Itu tadi hasil diskusi. Oke, sekian terima kasih. Oke. Alasannya sederhana. Alasannya sederhana. Ya sederhana. Jadi untuk kelompok ini saya lihat saya ingin meningkatkan kreativitas dan inovasi menggunakan waktu luang. Ya, memang sederhana. Tema kalian sederhana dan alasannya atau keresahan kalian yang ditimbulkan dari ya argumentasinya sederhana. Oke, masuk akal sih. Cuman saya pengen ya jadi dari konsep yang kalian pikirkan itu dari konsep terus kalian terjemahkan ke dalam musikalisasinya itu loh yang saya pengen tuh nyambung loh, bukan kalian ngomong apa tapi ternyata JKT kok dalam pengaplikasiannya nggarap musiknya
gak cocok atau kok tidak menggambarkan konsep dari ide awal kalian. Nah, itu. Kenapa kok lah lha apa sih, Pak? Leren gawe konsep sik leren ngene 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 ngene. Nah, ini salah satu, kalau boleh dibilang salah satu kriteria utama dari musik kontemporer, karena musik kontemporer itu sifatnya abstrak, jadi harus kuat di konsep gitu loh. Paham toh maksudku? Jadi kalau nggak apa ya, kalau orang lihat sebuah abstraksi, itu harus diimbangi dengan konsep yang jelas. Jadi ben apa ya, ben nggak kelihatan kayak asal gawe gitu loh. Jadi asal gawe apa, misalkan dari misalkan kemarin ya, kemarin itu yang video pernah saya tunjukkan contohnya, yang orang pakai sapu-sapu gedruk-gedruk nang panggung itu. Nah itu kan apa sih kok mek ngono tok iku, gak jelas iku. Nah tapi kan konsepnya, nah itu kan abstraksi namanya. Ketidakjelasan itu kan namanya abstraksi. Tapi yang bikin kuat kan apa? Konsepnya. Dia berangkat dari konsep menggambarkan seorang pekerja di suatu tempat yang di situ atau bisa dikatakan cleaning service lah. Dia menggambarkan bagaimana etos kerja seorang cleaning service atau eh, dari situ dia menggambarkan bagaimana alat-alat yang digunakan itu bisa dijadikan sebuah karya musik yang menarik. Nah, itu. Jadi harus jelas konsep itu salah satu syarat utama kalau di seni kontemporer. Biar ada bedanya orang yang nggak bisa berseni sama bisa berseni itu ya di konsep kalau di abstraksi. Kayak misalkan lukisan gambarnya kayak bola ruwet, oh apa sih gak jelas ini. Tapi dari ketidakjelasan itu, dari abstraksi itu, si pelukis ya pasti punya konsep-konsep tersendiri. Kenapa dia pasti menggambarkan apa lukisan yang ruwet-ruwet. Entah itu dari gejolak yang dialami atau keresahannya dari sekitar lingkungan dia atau wes ya, wes itu tadi 5 kelompok yang presentasi hari ini dan waktunya sudah 40 menit lebih. Harusnya ini sudah habis jam saya dan jam 12 tet waktunya cukup selesai berarti. Oke, sekian. Oh ya, jangan lupa absen untuk hari ini ya. Cok lali, percuma. Dan absen itu kalian urusannya bukan dinilai seni budaya tapi urusannya di BK. Jadi kalau kalian nanti absennya gak sepiro akeh, absen di apa di Moodle itu loh, guys. Itu urusannya ya sama BK bukan sama saya. Jadi kalau tugas itu baru urusannya sama saya. Kalau absen, kalian lupa nggak absen itu langsung Pak Mega atau Bu Sri. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, untuk 5 kelompok ini silahkan lanjut ke proses pembuatan komposisi selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang di kelompok-kelompok lain pada pertemuan sebelumnya, satu kelompok wajib hukumnya berdiskusi melalui daring, melalui video call WA, dan paling banyak kan satu kelompok kan anaknya 7. Nah, wajib satu kali mengundang saya di video call tersebut. Jadi kita berdelapan berdiskusi bagaimana cara mengeksekusi konsep-konsep kalian ke dalam karya musik itu tadi. Oke, saya tunggu. Jadi nanti saya kabari lagi kapan pasnya. Tapi kalau bisa jam-jam yang itulah, jam-jam yang nggak kerja, nggak waktunya kerja sama jam-jam yang jangan video call terus jam 3 subuh ngono aja rek, please. Oke, sekian itu aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap jaga kesehatan.